Oke, baik. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Mbak Vera. Mohon maaf ya atas keterlambatannya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Iya, sebelumnya selamat pagi semuanya yang sedang bergabung di live Instagram Karakter Pagi hari ini. Senang sekali rasanya eh, bisa kembali untuk memulai live Instagram ya, dan kali ini bersama Kak Vera Syafitri ya, yang mana pagi hari ini di hari Sabtu sekalipun weekend, semoga tema kita pagi hari ini bisa jadi satu inspirasi ya, cara untuk menikmati weekend seperti itu. Dan iya, teman-teman karakter sebelumnya, uh, yang mau bertanya boleh di-keep dulu dan bisa langsung dituliskan di kolom komentar ya, terkait nafas sebagai media relaksasi. Tapi sebelum kita bahas tentang nafas sebagai media relaksasi, boleh kita kenalan dulu nih dengan Kak Vera Syafitri. Silahkan Kak Vera untuk kenalan dengan teman-teman karakter. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Smita. Selamat pagi Kak Vera. Pagi sahabat-sahabat karakter juga. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi sharing mengenai nafas sebagai media relaksasi. Nah, ini Mbak V ambil dari beberapa pelatihan yang sudah Mbak V ikuti, ada hipnoterapi, ada NLP, maupun di consciousness, kesadaran, maupun di spiritual. Nah, nantinya kita menyadari dulu tentang nafas. Ini bisa langsung atau bagaimana Mbak Smita? Iya, boleh kenalan dulu nih. Kenalan dulu sama teman-teman Kenalan, sudah karakter. kenal? Iya, tadi Uh, untuk uh, kesehariannya Kak Vera ngapain kayak gitu, boleh. Oke, keseharian tetap menjadi healer, ya kreatif healer, dengan media hipnoterapi bisa NLP maupun di consciousness atau kesadaran yang nantinya juga mengarah ke spiritual. Begitu Mbak Smita. Oke, baik. Juga Terkait, menangani ya bisa terkadang Mbak V juga mengadakan berbagai event untuk menampung para psikolog-psikolog ini ketika ingin mengadakan pelatihan baik offline maupun online. Begitu. Agak oke, terputus ya Mbak Smita ini jaringannya. Tapi saya lancar enggak di sana Mbak? iya Kak Vera lancar. Memang karena keterbatasan ruang dan waktu begitu ya, apalagi sekarang di masa pandemi yang mana harus mengharuskan semua kegiatan online, jadi memang jaringan ini sebagai salah satu kendala yang umum terjadi di masa sekarang begitu. Oke, tapi sejauh ini suara Kak Vera bisa terdengar jelas sampai ke saya begitu. Oke Kak Vera, langsung saja Oke. ya tentang nafas sebagai media relaksasi. Nah, kita kan tahu tuh nafas adalah uh, udara gitu, kegiatan kita menghirup dan mengeluarkan udara. Nah, tapi ini ada sebagai media relaksasinya. Nah, mungkin banyak orang bertanya, kok bisa sih gitu? Ketimbang nafas doang nih kita bisa relax. Nah, gimana sih prosesnya seperti itu tuh? Bisa banget. Nanti itu kita membahas secara fisiologis, tetapi kita perlu menyadari dulu. Mbak Smita saat ini atau sahabat-sahabat karakter saat ini sudah bernafas belum? Sudah. Yuk, yakin? Yakin Secara sudah bernafas? kalau dilihat dari artinya bernafas, menghirup dan mengeluarkan udara, sudah nih setiap hari, bahkan tidur pun nafas gitu. Berarti itu namanya apa? Istilahnya berarti itu adalah mekanisme otomatis kan? Uh, Mekanisme otomatis. Jadi kebanyakan orang rata-rata dari kita menganggap proses bernafas adalah mekanisme otomatis, menghirup, mengeluarkan tanpa mengetahui paradigma atau maknanya. Oke, coba kita menggali ke kesadaran kita. Sebetulnya siapa sih yang memberi nafas kita? dari Tuhan. Oke, lantas apa esensi nafas?
buat kita. Untuk biar ini salah satu cara untuk tetap hidup begitu. Berarti kita ketika bernafas, kita menyadari bahwa kita sedang hidup. Kita sedang diberi kehidupan oleh Tuhan. Nah, ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Setelah kita mengetahui, oh ini adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk saya yang sangat luar biasa, saya masih diberi kehidupan saat ini, kemudian apa yang muncul dari diri kita? Perasaan apa? Bersyukur, mensyukuri itu. Nah, ya betul. Jadi ketika kita menyadari kita sedang bernafas, kita menyadari bahwa nafas ini adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Sehingga memudahkan kita untuk bersyukur. Itu dulu. Karena apa? Kebanyakan dari kita akan bersyukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, mendapatkan pencapaian-pencapaian tertentu, atau mendapatkan apapun lah. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, saya sudah diberi rezeki, terima kasih Tuhan, saya sudah bisa lulus, dan bla bla bla. Banyak ya, banyak sekali. Dan untuk hal-hal yang kecil seperti ini bukan hal kecil sebetulnya, ini sangat luar biasa, tetapi terlewatkan untuk kita sadari, terlewatkan untuk kita syukuri bahwa ini anugerah yang sangat besar. Syukur kita harusnya lebih besar dibandingkan syukur kita terhadap pencapaian-pencapaian secara duniawi. Benar enggak, Mbak? Iya, tapi case-nya seperti ini Kak Fira. Mungkin banyak orang yang Kak Fira tadi bilang ini bukan hal kecil tapi hal yang besar gitu. Kita tidur sekalipun ini masih kita masih bernafas, kita masih menghembuskan, menghirup udara itu gitu. Tapi nggak semua orang tuh berpikir sampai iya ya gimana kalau misalnya 2 detik aja nih gak nafas gitu. Ya kan, misalnya nggak semua pikiran langsung mengarah ke situ. Apalagi nih nafas pun ada yang normal, ada yang terengah-engah, ada yang bahkan yang orang-orang yang mengidap asma kan juga akan kesulitan untuk itu. Nah, untuk sampai pada pikiran, oh iya ya aku masih diberi nafas, aku masih bisa bernafas. Untuk mencapai pikiran itu tuh harusnya kayak gimana sih? Yang pertama memang harus kita sadari dulu, kita harus menyadari. Kita tidak bisa merubah paradigma, kita harus bersyukur dulu. Setelah kita bersyukur, kita mesti tahu di balik syukur ini kan ada mekanisme secara fisiologis. Ya. Syukurnya didulukan, Tuhannya kita dulukan, kita berterima kasih dulu deh sama Tuhan. Itu yang terlewatkan loh, ya itu dulu. Setelah itu kita masuk ke area fisiologis, bahwa ketika kita bernafas, ketika jantung berdetak, itu ada kontribusi dari saraf otonom. Ada 2 saraf yang bekerja di situ, saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis ini adalah saraf yang merespon untuk fight or flight, menjaga kita dari kondisi yang berbahaya, menjaga kita dari kondisi yang yang diri kita anggap ini membahayakan diri kita. Jadi dia sifatnya itu terjaga terus, sehingga ketika saraf simpatis ini aktif, otomatis detak jantung kita meningkat, aliran darah kita juga meningkat. Nah, ini berbalik dengan cara kerja saraf parasimpatis. Kan ada 2 ya. Nah, parasimpatis ini dia fungsinya adalah untuk rileks dan untuk pencernaan kita. Nah, dari kontradiksi kedua ini, nah kita mesti sadar kita itu berada di mana, di posisi mana, di parasimpatis. Yang di parasimpatis kita saraf ini menginginkan kita rileks, menginginkan kita tenang. Untuk apa?
untuk mengoptimalkan yang pertama kekebalan tubuh kita, sistem imun tubuh kita. Yang kedua, detoksifikasi. Yang ketiga, memperbaiki pencernaan makanan, digestion. Yang keempat adalah mempertahankan minat kita terhadap seks. Nah, ini cara kerja yang berbeda. Nah, kapan kita seringkali bekerjanya, yang kita sadari adalah kita tidak menyadari bahwa setiap hari kita selalu berada di saraf simpatis. Ini saya jelaskan. Kita lupa dengan fungsi saraf parasimpatis. Makanya perlu kesadaran dulu. Kapan sih kita ini menggunakan saraf simpatis? Oke, kita contoh ya, Mbak. Muter-muter ini Mbak Smitanya. Oke, sekarang gini Mbak Smita. Kita coba ya, kita bayangkan. Mbak Smita ke hutan nih. Jalan-jalan. Di tengah hutan, ketemu sama yang namanya singa. Mbak Smita tarik nafas atau buang nafas? Tarik nafas, karena terkejut. Tarik nafas atau buang nafas? Hah? Tarik nafas karena tarik nafas atau tarik nafas kan? Nah, ketika kita menarik nafas, itu saraf simpatis kita mulai bekerja. Dia waspada. Ada singa. Oh. Nah, ini sistem fight or flight-nya ini bekerja. Waduh, aku mesti sudah ini logikanya tidak jalan. Saya mesti ngapain tidak ada. Karena kita tahu, tubuh kita tahu 5 menit dari sekarang kemungkinannya saya mati atau saya hidup. Karena kita ketemu singa. Nah, ketika oksigen masuk ke dalam tubuh kita terserap, ini tidak terserap sempurna. Yang seharusnya untuk sistem imun larinya kemana? Larinya ke kaki. Menguatkan yang ada di kaki. Untuk apa? Untuk kita bisa berlari. Untuk kita bisa berlari. Otot-otot kita menegang karena kita ketemu nih yang namanya singa. Nah, ini yang mengendalikan kita saraf simpatis kita ini yang mengendalikan. Oh, ada singa. Kita menyerap banyak sekali oksigen, kita serap semuanya, tetapi tidak untuk ke sistem imun kita, tidak untuk pencernaan kita, tidak untuk detoksifikasi, tetapi langsung lari ke energi di bawah kaki. Untuk apa fungsinya? Supaya kita bisa lari. Nah, tanpa ada kesadaran itu kita ada proses berpikir, Mbak Smita. Aku naik ke pohon atau aku akan lari. Coba kalau ketemu sama singa, respon fight or flight, responnya apa? Langsung lari atau apa? Kan kaget nih. Pastinya langsung lari kan? Iya. Adrenalin kita terpacu, kita lari. Meskipun nanti di bawah kakinya Mbak Smita itu ada duri, ataupun ada aspal yang sangat panas, kira-kira terasa enggak aspal yang panas itu? Saking takutnya. Untuk waktu ketemu singa langsung shock, itu langsung lari tanpa ngerti di bawah itu medannya seperti apa. Ya kan? Lari. Itu berlangsung berapa? 3 detik, 3 menit, kita tidak merasakan panasnya atau kesakitan yang ada di kaki kita. Coba kalau kita dikejar singa itu sampai 3 jam, 3 hari, 3 tahun, 30 tahun, coba apa yang terjadi sama kondisi fisik kita? Sakit. Iya, sakit. Sebenarnya singa ini merupakan metafora, Mbak Smita. Bukan singanya, tetapi singa ini manifestasi dari apa? Dari puncak kita dimarahi bos. Dari kita dikejar deadline.
dari kita terlambat, kita terburu-buru. Oke, dari kita dikejar debt collector misalnya, atau kita mengejar cinta, mengejar perhatian, itu melelahkan. Di situ simpatis kita bekerja, ya. Kita lupa untuk merilekskan, membuang, mendetoksifikasi dengan kerjanya parasimpatis. Ini dibutuhkan kesadaran yang saya bilang tadi. Kalau kita tidak menyadari apa yang sedang terjadi pada diri kita, parasimpatis ini kerja terus. Makan tidak tenang, buru-buru, terlambat, makan, lari. Nah, apakah dengan kita makan yang terburu-buru itu akan memperbaiki pencernaan kita? Apakah nutrisi-nutrisi yang kita makan akan terserap sempurna ke dalam tubuh kita? Rasanya tidak mungkin. Tidak akan. Iya, tidak akan maksimal. Jadi apa? Ketika kita berniat melakukan diet, kita mau olahraga, akan tetapi kita tidak menyadari nafas kita masih di simpatis, tidak di parasimpatis, maka apa yang kita lakukan itu tidak akan maksimal. Misalnya diet nih, tapi dietnya kita makan dengan cara yang terburu-buru, dengan cara yang tergesa-gesa, akhirnya apa? Kita dikuasai oleh yang namanya parasimpatis ini. Nutrisinya masuk enggak ke dalam tubuh, terserap enggak? Tidak akan maksimal. Sebaik apapun program diet tersebut, sebaik apapun program olahraga tersebut atau exercise tersebut. Ketika kita tidak menyadari nafas kita, ya berlalu begitu saja. Karena apa? Karena seluruh energi, seluruh oksigen yang masuk digunakan untuk hal yang lain, bukan untuk sistem imun kita, bukan untuk pencernaan kita, bukan untuk detoksifikasi tubuh kita. Gitu Mbak Smita. Oke Kak, berarti ini saya mengerti satu hal bahwa kesadaran itu penting. Nah, saya pernah baca nih, kalau manusia itu menggunakan alam sadarnya hanya 12%. Nah, sisanya yang mengendalikan itu alam bawah sadar. Nah, berarti kan susah tuh ya, 12% dan sisanya alam bawah sadar. Nah, untuk nge-build kesadaran itu untuk hal sekecil mengatur nafas gitu, kita harus tahu nih memposisikan nafas kita di yang parasimpatik itu biar tidak melulu ada seolah-olah target yang dicapai yang sebenarnya kan tidak baik untuk kesehatan diri. Nah, gimana tuh untuk nge-build kesadaran yang mana hanya 12% itu? Oke. Ketika kita menyerahkan diri kita di bawah sadar, kehidupan kita tidak akan berubah. Akan selalu mengerjakan yang otomatis. Apakah akan berubah? Ketika kita otomatis misalnya yang bawah sadar bekerja, ketika ada stimulus A, kita merespon B. Selalu begitu. Misal ketika ada orang marah, kita balik marah. Ketika ada orang marah, kita balik marah. Ini kan respon otomatis dari bawah sadar ketika kita tidak menyadari bahwa kita bisa merubah respon ini. Ketika ada orang marah, kita tidak langsung marah, tetapi kita berjeda terlebih dahulu. Perlu enggak sih kita marah? Untuk apa kita marah? Manfaatnya ke depan apa? Apakah itu memberikan solusi? Nah, itu wilayah kesadaran. Sebentar, ini kenapa ini? Nah, itu di wilayah kesadaran, kita mesti menyadari di situ. Jadi kita tidak dikendalikan oleh bawah sadar. Kita mestinya dikendalikan oleh bagian yang sadar dalam diri kita. Kita berhak memilih untuk kehidupan yang lebih baik. Seperti itu Mbak Smita. Otomatis ketika kita dalam kondisi kita sadar di parasimpatis, itu juga meningkatkan fungsi kognitif kita, kecerdasan kita, sama konsentrasi kita. Otomatis blocking untuk menyelesaikan masalah itu akan muncul
muncul dengan lebih mudah daripada ketika kita banyak pikiran di kepalanya. Banyak yang harus dipikirkan karena ada respon fight or flight dari si simpatis ini. Berarti hal itu perlu dilatih ya Kak Fira, nggak bisa serta-merta langsung tumbuh begitu aja karena sekalipun kita ada mekanisme otomatis, tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang dinamis ini ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ya untuk melatih hal itu tuh, melatih agar nafas kita balance antara yang simpatik dan juga yang parasimpatik ini, itu kayak gimana? Apalagi untuk anak-anak muda sekarang ya, yang dulunya tidak mengerti deadline, kemudian ketika berkuliah, aduh ada deadline segala macam, tuh yang kerjaan yang pressure-nya begitu berat bagi dia, sebelumnya nggak pernah dialami, akhirnya dia mungkin seperti yang Kak Fir tadi kayak marah-marah ke dirinya sendiri, menyalahkan diri sendiri, malah nggak bisa berpikir dengan jernih gitu. Bisa, ada banyak sekali cara pernapasan. Dan ketika ditanya, mana Mbak yang efektif? Semua efektif asal mau melakukan. Kebanyakan orang hanya memperbandingkan teknik satu dengan teknik yang lain tanpa mau melakukan. Ini banyak ya, nanti saya kasih contoh beberapa ya. Coba, ini bisa dicoba. Ketika Mbak Smita mau live seperti ini atau ketika mau meeting, pasti ada deg-degan, ada banyak pikiran, banyak percakapan di pikiran kita. Nanti gimana ya? Aku bertemu siapa ya? Atau mengingat yang di luar konteks, di luar apa yang akan kita kerjakan, misalnya di rumah tadi lupa kompornya sudah mati belum ya? Pintu rumah sudah dikunci belum ya? Kan banyak nih Mbak. Banyak banyak yang berbicara di pikiran kita. Nah, untuk meredakannya, itu kan otomatis parasimpatis itu jalan. Agar simpatisnya ini berhenti, parasimpatisnya berjalan, bisa dilakukan yang paling efektif. Ini kan perlu yang cepat ya, jadi ini, tutup satu hidung, satu lubang hidung, ya. Kita tarik nafas, terserah, boleh. Salah satu kita tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lalu dikeluarkan dari sisi satunya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang Mbak Mita, itu saya yang menghitung, Mbak Mita yang mencoba. Oke, tutup satu, tarik nafas. Ya, mulai ya, tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti yang sampingnya, hembuskan nafas 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganti lagi, kita tarik nafas lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti lagi, keluarkan nafasnya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita ulangi lagi, tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti sampingnya, hembuskan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini baru 3 putaran ya, harusnya 10 putaran. Gimana rasanya Mbak? Yang saya rasakan karena jarang melakukan tarikan yang panjang seperti itu, jadi tersengal. Kan hanya pendek gitu kan, kalau yang agak panjang tersengalnya enggak, tapi mungkin lebih ke ya karena cukup panjang aja sih, jadi bukan yang biasanya gitu aja. Kalau tersengalnya nggak ada tersengal. Ya, itu karena memang di parasimpatisnya ada hambatan di pernafasan, di pola nafasnya.
Jadi perlu diperbaiki, memang perlu adanya latihan. Nah, ini ada lagi Mbak, ada tiga lagi yang mungkin bisa dicoba ya. Ini tiga ini saya ambil dari guru yoga. Kalau yang tadi itu untuk para atlet itu biasanya Mbak. Untuk atlet sebelum mereka latihan, mereka melakukan pernafasan seperti itu. Kalau ini untuk ini yang dari ahli yoga itu ada tiga yang bisa disimbolkan dengan yang pertama namanya air, yang kedua whisky, yang ketiga kopi. Nah, air ini pernah bernafas dengan cara air ini apa? Air ini identik dengan kapanpun, dimanapun, sesering apapun bisa kita konsumsi atau bisa kita terapkan. Caranya adalah tarik nafas 4 kali, buang 4 kali. Coba Mbak Smita, atau bisa dengan memejamkan mata. Oke, tarik nafas 1. Ya, oke, tarik 1, 2, 3, 4. Buang nafas 4, 3, 2, 1. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Hembuskan 4, 3, 2, 1. Tarik nafas lagi 1, 2, 3, 4. Hembuskan 4, 3, 2, 1. Tarik nafas lagi 1, 2, 3, 4. Hembuskan 4, 3, 2, 1. Sekali lagi tarik 1, 2, 3, 4. Hembuskan 4, 3, 2, 1. Gimana? Oke, berarti harus dalam keadaan yang diniati untuk memang menenangkan diri seperti itu. Karena kalau disadari. Karena kalau keadaannya masih gopoh, masih memikirkan nanti gimana, memikirkan jangan-jangan atau apa, itu tidak akan berjalan sepertinya. Iya. Oke. Sebetulnya ketika kita memberikan atensi pada nafas, begitu kita melakukan tarikan nafas, itu kita meriset semua yang ada di pikiran kita. Yang tadinya banyak sekali percakapan di kepala ini, itu akan mereda. Ya, tekanan darahnya juga langsung turun, detak jantungnya juga langsung turun. Itu bisa dilakukan sesering mungkin. Kalau 4 kali 4 ini, 4 tarik 4 keluar ini bisa dilakukan sesering mungkin. Nah, itu bedanya atensi. Ada lagi, kan saya tadi membicarakan Mbak Smita mesti memberikan atensi kepada nafas. Ketika memberikan atensi, yang muncul apa? Ketika Mbak Smita tadi memejamkan mata sambil menarik nafas, yang keluar adalah senyum. Terasa enggak tadi? Nah, itu jarang diberikan atensi ya, bahwa ketika bernafas itu banyak fisiologis kita yang berubah. Beda dengan kalau kita fokus. Kalau fokus, coba misalnya kalau fokus itu mencari, Mbak Smita mencari atau berpikir, aku ngapain ya? Ini ngapain? Bernafas seperti ini, penting nggak sih? Hasilnya apa? Nah, lihat, ini banyak kerutan di dahi. Ya, banyak kerutan di dahi ketika kita fokus. Terus tidak ada senyum di sini, mencucu ini apa mulutnya ini. Itu bedanya fokus sama atensi. Bisa merasakan. Kita melatih rasa juga ya Mbak Smita. Semua sahabat karakter juga bisa ini melatih rasa di sini. Bedanya di situ, ketika kita memberikan atensi, nanti otot-otot kita ini akan mengendur di daerah kepala, wajah, bahkan kita akan memunculkan senyum. Ini memberikan atensi pada nafas kita. Ketika kita fokus pada nafas, nanti yang muncul malah pikiran-pikiran yang muncul. Kok nafas ya? Ngapain saya bernafas seperti ini? Ini bekerja enggak ya? Ini hal yang mustahil ini, sia-sia, ngapain?
Nah, ini berkerut otot-ototnya di sini. Akan memberikan efek relaksasi? Enggak. Kita justru tambah tegang di situ. Jadi untuk istilahnya kita menilai apakah kita dalam kesadaran menyadari nafas kita, kita lihat respon diri kita sendiri. Kita mampu enggak merasakan? Atau misalnya kalau melatih rasa, Mbak Smita bisa pagi-pagi, subuh gitu, kan udaranya masih sejuk tuh, masih segar, masih ada embun-embun yang turun ya. Ketika kita narik nafas, rasakan, pasti terasa angin lewat menyapu kulit kita. Ya enggak? Ada embun yang jatuh masuk meresap lewat pori-pori kita. Itu kulit kita semua mulai ujung rambut sampai ujung kaki menyerap oksigen, semua menyerap masuk ke dalam tubuh kita. Terserap, dan ketika kita mengeluarkan nafas, ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Itu detoksifikasi. Hal-hal negatif, detoks itu dikeluarkan melalui hembusan nafas tadi, Mbak Smita. Berarti harus memang benar-benar butuh atensi tadi untuk merasakan bahwa ini yang negatif keluar, yang positif mari masuk dalam tubuh, seperti itu. Oke, nah kenapa yang dipilih ini nafas begitu, Kak Vera? Kenapa? Kenapa yang dipilih ini nafas gitu? Kenapa nafas gitu? Untuk sebagai salah satu cara untuk merelaksasi gitu, karena ya mestinya ada mungkin ada banyak bagian tubuh yang lain gitu, tapi kenapa yang jadi atensi ini, kenapa si nafas ini, padahal kita tidak bisa melihat bentuknya nafas gitu, apa yang dihirup seperti apa, yang dikeluarkan seperti apa, tapi bisa relax, bisa detoksifikasi juga begitu. Iya, kan sudah disebutkan secara fisiologis. Ini ilmiah sekali yang tapi jarang ditengok bahwa kita ada saraf simpatis dan parasimpatis. Kita jarang mengaktifkan saraf parasimpatis kita. Yang aktif di diri kita adalah simpatis, fight flight. Ada masalah, terus kita terus bersiaga. Nanti kalau ini bagaimana ya? Kalau begini bagaimana ya? Terus. Nah, pikiran kita itu disertai dengan saraf simpatis yang bekerja tadi. Ketika pikiran kita banyak, kacau, kita fokusnya pada deadline, kita fokus pada mengejar materi, kita fokus pada mengejar cinta, kita fokus pada keduniaan kita, atau kita fokus pada rasa misalnya marah karena dimarahi bos, karena tidak diinginkan bos, dan macam-macam. Bisa juga orang tua, lingkungan sekitar, itu yang kita respon, otomatis simpatis kita ini terus kerja. Kita dalam kondisi awas terus, awas. Tapi kita tidak menyadari bahwa ada parasimpatis loh yang bisa membuat kamu itu lebih tenang, lebih rileks. Bahkan ketika dalam kondisi tenang, kondisi rileks, kamu bisa memaksimalkan apapun dalam diri kamu untuk berdaya guna. Mulai dari pikiran, ketika kita bisa rileks, fokus kita bertambah, sehingga pemecahan masalah apapun, dari permasalahan apapun akan lebih mudah kita pecahkan, atau kita lebih mudah menerima jalan-jalan baru untuk kita tempuh sebagai solusi pemecahan masalah. Begitu juga secara fisik, ketika dalam kondisi rileks, sistem imun kita meningkat, kita otomatis sehat kan dari virus, bakteri, karena sistem imun kita bagus. Dan kemudian di pencernaan. Nah, ini pencernaan ketika kita banyak masalah, makan sudah tidak fokus, jadwalnya sudah kacau, apalagi makannya buru-buru, apa yang kita makan tidak terserap sempurna, akibatnya
kita mengalami gas asam lambung, gas artritris. Nah, ketika berlanjut bisa langsung kita ke yang namanya depresi. Depresi langsung bisa kecemasan. Belum lagi kondisi sakit fisik seperti misalnya nyeri di bagian punggung, nyeri di kaki. Nah, itu akibatnya karena apa? Karena suplai oksigen ke dalam darah yang seharusnya untuk semua itu lari ke bagaimana cara kita itu tadi mengejar tadi untuk bertahan tadi. Fight, flight itu. Efeknya begitu Bisa luar dipahami, Mbak. Iya, ternyata efeknya begitu luar biasa ya Kak Fira, sampai pada ke sakit yang tidak terlihat gitu, seperti asam lambung juga, Iya. dan kecemasan, anxiety disorder begitu. Dan mungkin bagi orang-orang yang overthinking gitu ya kan, karena jujur Kak Fira, saya juga orang yang pernah mengalami anxiety disorder dan overthinking seperti itu. Cuman untuk yang nafas ini, saya baru tahu. Berarti misalnya nih, satu case perempuan kan kadang moody ya, berarti bisa dikontrol dengan bernafas ini. Iya, betul. Sadari bahwa saat ini kondisi saya, emosi saya dalam kondisi kurang baik. Nah, ketika saya mempertahankan ini, yang namanya oksigen atau asupan makanan apapun atau obat apapun yang masuk ke dalam diri saya tidak akan bekerja dengan maksimal. Pasti itu. Oleh karena itu saya mesti memberdayakan diri saya akan mengaktifkan saraf parasimpatis saya. Dengan apa? Dengan mengatur nafas, dengan mengolah nafas kembali. Gitu. Oke. Untuk memunculkan kesadaran itu perlu satu hal yang dipaksa nggak sih Kak? Kadang Untuk gimana Mbak? Untuk memunculkan kesadaran itu perlu sesuatu yang dipaksa nggak? Maksudnya memaksa diri sendiri kayak kadang ada yang berat sekali kan begitu, karena saking nggak taunya curhat sana sini ke teman-teman gitu kan, temannya udah menyadarkan tapi dia seolah menolak gitu, berarti kan belum tersadarkan istilahnya. Iya, iya. Memang untuk kesadaran masing-masing individu memang tidak bisa dipaksakan, itu disesuaikan. Tinggal si individu ini berkenan atau tidak, mau tidak berdaya guna kembali. Ketika sudah ada yang memberikan pemahaman, informasi, tetapi tidak digunakan, ya sudah, karena dirinya tidak mengizinkan untuk berubah menjadi yang lebih baik, karena masih menikmati kenyamanan, keenakan oleh rasa-rasa yang aneh. Rasa aneh itu seperti aku jadi gini ya, misalnya diputus, aku ini korban diputusin, aku ini menyedihkan. Jadi dia itu mengasihani dirinya sendiri, dia merengkuh kenikmatan dari dirinya sebagai korban. Nah, ini kan perlu disadari oleh diri kita sendiri. Ini perlu pengetahuan. Jadi ketika sudah tahu bahwa mengasihani diri sendiri ini kurang bagus, ya sebaiknya tidak dilakukan. Fokusnya jadi ke diri kita. Kita lupa bahwa kita pun mempunyai cinta yang harus kita sebarkan, kita berikan pada orang lain. Itu kita lebih berdaya guna, seperti itu. Bukan terletak pada fokus pada masalahnya, dia fokuslah di masalahnya. Dia menuntut, dirinya menuntut untuk bisa dipahami, untuk tidak sebagai korban, tetapi diri yang sejatinya merasa, oh saya korban, saya korban. Oke, sudah masuk terus itu, jadi korban akhirnya. Oke, begitu berarti ya. Dari sini saya tahu bahwa kompleks sekali gitu ketika kita tidak sadar dengan apa yang dilakukan begitu. Bisa dibilang zona nyaman diri pun perlu kesadaran yang
yang benar-benar sadar. Ternyata seperti yang Kak bilang tadi, oh saya korban, saya udah dibully nih, saya diputusin, saya di ghosting gitu ya baru-baru ini selain seperti itu. Oke, kalau tidak ada kesadaran ya kamu akan diperdaya orang lain gitu, bukan Iya. bukan menunjukkan bahwa dibully itu bukan satu hal yang harus terus dilakukan gitu loh. Saya harus bisa menghentikan ini. Oke, begitu. Dan harus disadari dengan benar-benar ditambah dengan melakukan eh, teknik nafas ya untuk merelaksasikan, untuk membawa kesadaran itu gitu. Oke, Kak, karena mungkin boleh dilanjutkan. Tadi kan ada air, whisky, dan kopi. Ya, dari 3 jenis yang air, whisky, kopi gitu. Tadi sudah air ya. Air itu bisa dilakukan setiap saat, kapanpun dibutuhkan, bisa langsung dipakai. Misalnya ada marah, ada situasi nggak enak, langsung aja tarik nafas 4 kali, keluar 4 kali. Oke, sekarang ke yang whisky. Whisky ini kan sifatnya sedikit saja, kalau berlebihan akan menimbulkan efek yang kurang baik. Sedikit akan bermanfaat. Jadi kalau whisky ini biasanya dipakai ketika kita mengalami gangguan tidur. Kita susah untuk tidur ini ya. Ini bisa dipakai setiap menjelang tidur. Jadi tarik nafas 4 kali, dihembuskan 6 kali. Jadi tarik 1, 2, 3, 4. Oke, hembuskan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Hembuskan lagi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dilakukan berapa kali? Bisa 10 kali atau sampai tertidur. Jadi jangan dipakai di kantor, nanti tidur. Jadi dibutuhkan memang itu yang whisky. Makanya kenapa dikatakan whisky, karena memang dibutuhkan, tetapi cuma sedikit aja, yaitu menjelang tidur. Tidak bisa dipakai ketika kita kondisi aktif seperti ini. Jadi ilmu baru buat teman-teman yang barangkali mengaku insomnia, mengaku nggak bisa tidur, mengaku doinya kok nggak balas-balas, tapi aku pengen tidur tapi nggak bisa tidur gara-gara pikiran. Mungkin bisa dipraktekkan dengan metode whisky ya. Jadi waktunya harus benar, tidak asal-asal digunakan, dan dipastikan juga sadar kalau niatnya untuk merelakskan diri, mau tidur gitu, bisa selesai esok harinya lagi seperti itu ya. Menarik. Ini bisa saya coba juga kalau susah tidur begitu, Kak Vera. Boleh, boleh. WA saya kalau berhasil ya, Mbak Smita. Siap. Yang terakhir, kopi. Ya. Kopi. Bisa? Oke. Halo? Oke, iya. Kita ke kopi. Seperti sifatnya, kopi kan booster ya, untuk mood booster. Dipakai untuk ketika kita membutuhkan energi lebih nih. Dibutuhkan ketika kita membutuhkan energi lebih. Kapan bisa dilakukan? Pagi bangun tidur, jam menjelang kita beraktivitas, seperti akan bekerja, dan jam 3 sore, ada 3 waktu kopi. Dan cara bernafasnya, kita tidak tarik nafas, tapi kita menghembuskan nafas. Tarikan nafas tidak diatensikan, yang diatensikan adalah mengeluarkan, menghembuskan, seperti ini Mbak Smita. Melalui mulut, kalau untuk bernafas kopi ini. Ini hitungannya 20 kali, 3 kali putaran. Jadi ada ketukan ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diulang lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9,
87654321. Konstan hitungannya. Hanya menghembuskan sebanyak 20 kali, 3 kali putaran. Berputar ini Mbak Smitanya. Oke, sudah tidak berputar lagi. Saya standby di sini, Kak Vera. Iya, oke. Ya, oke, sudah. Berarti Sudah yang kopi diterima tadi, Mbak. Ada yang terputus informasinya? Untuk yang kopi tadi 20 hembusan nafas, 3 kali putaran untuk Ya. menambah semangat begitu kan, untuk nge-build up energi di pagi hari utamanya gitu. Dan Ya. itu kalau saya ingat-ingat ada seperti teknik kalau orang mau bernyanyi begitu, itu kan juga ada hembusan-hembusan yang harus ada tekanan begitu. Apa itu sama atau berbeda ya Kak? Nah, kalau saya tidak mendalami bernyanyi ya, teknik bernyanyi saya tidak tahu Mbak Smita. Kalau untuk teknik pernafasan memang sangat banyak sekali. Ada namanya box breathing. Itu box kotak ya, empat sisi. Jadi tarik nafas, tahan, keluarkan, tahan, baru ambil nafas lagi. Banyak sekali teknik. Ada yang tarik 5 kali, hembuskan 3 kali, ada yang tahan dulu, banyak. Yang efektif mana? Semuanya efektif, asal dilakukan. Itu. Banyak kan cuma tanya saja tekniknya, tetapi tidak pernah melakukan. Kenapa? Ketika kita tidak melakukan, kita tidak mengenali rasa. Kita tidak peka terhadap rasa. Jadi kita tidak bisa menceritakan kembali, tidak bisa merasakan. Hanya menuntut hasil. Nah, hasil ini kan dari proses kita berlatih. Nanti akan ada ketenangan di pikiran, ada ketenangan di jiwa, nanti efek sampingnya banyak kalau kita memang bisa melakukan nafas seperti ini. Oke Kak Vera, ketika kita mau melakukan praktek nafas ini, itu harus di lingkungan yang hening atau dimanapun bisa kita lakukan begitu? Kadang kan lingkungan juga dimanapun, dimanapun bisa Mbak, atau waktu kerja bisa. Oke, kondisi crowded di kantor, sempatkan aja sebentar, paling nggak tarik nafas, keluarkan yang 4 itu kan tidak memakan waktu yang lama, nggak perlu hening, kita cuma memberikan atensi pada nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Kita tarik nafas untuk memasukkan oksigen, kita buang untuk mengeluarkan atau detoksifikasi. Sudah, kita sadari aja. Kemudian kira-kira nih kayak yang bisa melakukan ini itu apakah waktu kecil sekalipun, anggaplah anak-anak SD sudah mempraktekkan ini, atau lebih dianjurkan untuk yang sudah kita anggap orang-orang yang masalah itu udah banyak gitu, anak-anak SMA ke atas, atau kita bisa memberikan informasi ini sejak belia sekalipun gitu terkait nafas sebagai media relaksasi ini? Bisa Mbak, mulai anak-anak juga sudah bisa dilakukan, bisa dilatih. Melatih nafas seperti ini mulai dini sudah bisa, baik buat mereka juga. Untuk meningkatkan konsentrasi, untuk menambah kecerdasan, untuk menambah fokus, baik buat mereka. Jadi mereka juga mengenali bagaimana mengontrol diri mereka tetap berada di kesadaran, sehingga ketika ada stimulus tidak langsung merespon. Nah, kalau ada stimulus, kita langsung respon, yang bekerja adalah saraf simpatis tadi. Nah, di dalam kesadaran, ketika ada stimulus, kita tidak langsung merespon, kita berjeda, kita menunggu informasi itu masuk ke otak limbik, masuk ke otak tengah, kemudian ke otak yang utama. Kita tunggu prosesnya sekitar 6-10 detik. Dibiarkan dulu masuk, kita kemudian mencerna kembali, kita pikirkan kembali. Jadi
bukan bawah sadar kita nanti yang bekerja, tetapi di kesadaran kita, oh ini ada stimulus ini, saya harus merespon bagaimana ya, merespon dengan respon yang sama seperti kemarin, atau saya akan merubah respon saya. Nah ini akan memperbaiki semuanya, memperbaiki kualitas hubungan kita, memperbaiki rezeki juga bisa, memperbaiki emosi, mental kita juga bisa. Jadi perlu berjeda di kesadaran kita. Kak Vera mungkin boleh kasih satu contoh case ya yang mungkin seseorang itu parah, ya kan, orang kalau udah kena anxiety entah dia yang ada yang sampai groginya yang sampai tremor begitu, ada yang dia tidak menerima diri sendiri kayak selalu nyalahin diri lah, tidak punya percaya diri sekalipun gitu, karena saking parahnya dia dan tidak ada yang dia percaya gitu, dia sama dirinya aja nggak percaya apalagi sama orang lain. Nah ketika saya sama tahu Tuhan percaya nggak? Mohon maaf Kak Vera, gimana? Kita nanya, sama Tuhan percaya tidak? Oke, kita nanti kembalikan lagi. Bisa saya tanyakan ke yang bersangkutan terkait itu. Dan itu kan karena dirinya tidak mengenal diri sejatinya. Dia ada hambatan merasakan atau mengenali keberadaan Tuhannya. Sehingga yang dia pikirkan kan hanya dirinya sendiri, fokus ke dirinya sendiri. Mereka lupa bahwa ketika kita bisa hidup sampai detik ini pun karena siapa? Ketakutan terbesar apa yang dipegang erat, dipegang kuat sampai saat ini sehingga dia menjadi cemas? Ujung-ujungnya nanti kalau memang mau dirinya mengakui, ini perlu mengakui ya dirinya, perlu menyadari apa yang dialami. Ujung-ujungnya ketika ditarik ketakutannya satu, takutnya mati. Nah ini kadang enggan menyadari karena individu tidak mau bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia selalu lari dan menolak. Bahkan untuk mengakui dirinya takut mati itu tidak berani. Ini bisa dicoba dengan latihan nafas. Kita kembalikan lagi kesadaran dirinya akan siapa dirinya, sebagai apa dirinya diciptakan Tuhan di sini. Kan kita diciptakan untuk mengindahkan dunia. Nah, ketika kita fokus pada apa yang kita alami, berarti kan kita melayani diri kita sendiri. Kita melayani kita sendiri. Padahal yang Tuhan inginkan kita melayani sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan. Melalui apa? Melalui siapa? Melalui semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Energinya kita alihkan untuk apa? Untuk berbagi dengan ciptaan Tuhan. Jadi fokusnya bukan mengasihani diri, tetapi kita berbagi. Seperti misalnya kita memberikan makan untuk kucing-kucing liar. Kita merawat tanaman. Nah ini esensi ketuhanannya dikembalikan lagi kepada mereka-mereka yang sedang mengalami kecemasan. Kecemasan kan karena takut. Ketakutan terbesar apa? Ketika Tuhan sudah melindungi kita, ketika Tuhan sudah memberikan kasih sayangnya sama kita, ketika Tuhan sudah memelihara kita. Ketakutan seperti apa lagi yang harus kita genggam? Begitu, Mbak. Iya, berarti harus sering bertanya kepada diri sendiri dan pertanyaannya harus yang masuk akal gitu kan ya, Kak Vera, tidak serta-merta dirinya tidak berguna, tidak berdaya, begitu. Sebenarnya hidup untuk apa dan apa namanya, untuk siapa juga gitu. Udah sampai di titik ini masa harus berhenti. Iya. Betul. Kan meskipun untuk hewan-hewan liar hidup kita juga berguna kan? Berguna untuk hewan-hewan liar tadi.
siapa yang kasih makan mereka? Dan kita menghidupkan mereka, itu nanti ada jiwa kita terbentuk kembali nanti. Kita ada kasih, ada sayang, ada cinta, itu tumbuh kembali. Bukan hanya cinta kepada diri sendiri, kita sudah meluas ke makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Kita memberi. Itu yang sering dilupakan karena fokusnya kita meminta diperhatikan, meminta disayangi, meminta untuk dimengerti, minta terus. Kapan kita memberi? Kita beri perhatian, kita beri makan, kita beri kehidupan, kita beri kesuksesan untuk orang lain, kita beri kesempatan, kita beri pekerjaan, itu memberi. Nah, dari kita memberi, insya Allah kecemasan-kecemasan itu pun akan mereda dengan sendirinya, karena tidak lagi fokus pada diri kita. Gitu. Iya, saya jadi terbuka pikiran dan juga hatinya terhadap apa yang disampaikan Kak Fira, bahwa sebenarnya iya, mungkin bagi orang lain itu dianggap sepele, dianggap halah cuma ngasih makan hewan doang gitu. Halah itu lo cuma kucing, saya bakal cari makanan sendiri di tong sampah atau apa, tapi ada hal lain yang bisa kita lihat loh dari sini. Dan sebenarnya betapa indahnya kalau setiap orang tuh punya pikiran yang terbuka gitu, tapi kenapa enggak? Itu tadi karena fokusnya masih mencintai diri sendiri. Nah, fokusnya dirubah, kita tinggal merubah fokus. Mencintai yang ada di luar diri kita. Jadi kita tidak menuntut apapun terhadap orang lain, tidak menuntut perhatian, tidak menuntut pujian. Mau dipuji kayak, mau dilihat, mau enggak dilihat, mau diapresiasi atau enggak, kita enggak peduli, kita tidak membutuhkan itu. Yang kita butuhkan kan kita ini bagaimana kita beribadah sama Tuhan, melayani Tuhan lewat apapun yang sudah Tuhan ciptakan di sekeliling kita. Oke, karena sebenarnya mungkin beberapa orang ada yang saking dianya dulu tidak ada kepercayaan diri nih Kak ya, menggaungkan yang namanya self love, begitu ya kan, sering-sering banget itu self love ya. Seperti itu ya kan, jadi dia ya itu tadi tidak peduli dengan omongan orang, yang pasti melakukan apa yang buat dia nyaman, seperti itu. Tidak ada salahnya juga, tapi porsinya mungkin harus belajar untuk membalanskan itu ya. Dan dengan kita bernafas ini, tahu bernafas yang benar, porsinya juga ngerti, nanti fokusnya akan bisa lebih baik, seperti itu ya Kak Fira. Jadi gini Mbak Smita, ketika kita self love itu pun tujuannya kita ini merawat, menjaga, memelihara apa yang sudah Tuhan berikan terhadap diri kita. Ketika Tuhan memberikan tubuh, ya kita mesti self love sama diri kita. Oh, saya harus mandi ini tujuan saya niatkan untuk membersihkan tubuh ini, bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Di situ kita bisa merasakan air yang jatuh di tubuh kita ini rasanya berbeda. Ada rasa segar, sejuk, menenangkan, sehingga bisa jadi relaksasi juga di situ. Ketika kita mandi, kita niatkan untuk itu self love. Berbeda dengan ketika kita menuntut untuk dicintai, itu bukan self love lagi. Itu tuntutan, itu harapan. Yang ketika tidak terjadi, kita kecewa. Kita melakukan sesuatu, kita berharap dipuji atau diperhatikan. Nah, ketika itu tidak kita dapatkan, kita kecewa, kita sakit hati, kita marah. Nah, itu bukan self love, tapi kita fokusnya untuk diri kita. Cintanya cuman apa ya istilahnya, kecil ya, maknanya kecil. Mencintai cuma mencintai diri sendiri. Pak, ketika cinta itu luas dan tanpa syarat sebetulnya.
Seharusnya begitu. Dengan apa? Dengan melayani orang lain, dengan memberi kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan iming-iming, tanpa mengharapkan pujian, tanpa apapun sudah. Mau dilihat, mau nggak dilihat, nggak masalah. Karena kan ini kebaikan kita kan hubungan kita sendiri dengan Tuhan, bukan dengan orang lain, begitu Mbak. Mungkin banyak orang yang mungkin salah makna terhadap self love ini gitu ya Kak ya. Oke, dan kita kembali lagi ke bernafas ya, tentang nafas. Mungkin untuk nafas ini boleh sambil kita berdoa gitu ya Kak Vera. Maksudnya sambil untuk yang relaksasinya kita berafirmasi gitu, berdoa yang baik-baik. Karena berekspektasi pun jangan terlalu tinggi gitu, nantinya dikhawatirkan kalau nggak kesampaian malah jadi sakit hati, kecewa, dan menuntut orang lain, malah menyalahkan keadaan, padahal tidak ada seorang pun yang memaksa untuk siapa suruh sih berekspektasi gitu kan. Mending lakukan aja apa yang bisa, apa yang sekiranya menyenangkan batin gitu, karena banyak orang yang sampai saat ini pun tidak tahu kesehatan mental tuh betapa pentingnya gitu, mempengaruhi kesehatan fisik yang lain. Iya. Jadi ketika kita bernafas, boleh sambil apa yang Mbak Smita tadi bilang, berdoa atau berzikir atau mengucap, ya berzikir ya, atau kalau yang agama lain apa rosario atau apa boleh. Kita mendoakan orang lain itu juga bagus banget untuk kesehatan mental kita juga, tidak masalah. Tetapi ketika ini ke paradigma ya Mbak Smita, jadi bukan lagi afirmasi, tetapi kita sudah menjadi, menjadi itu ya sudah, saya seperti ini. Tujuannya hanya untuk beribadah sama Tuhan, melayani Tuhan. Jadi bukan afirmasi lagi, karena kita sudah tahu paradigmanya. Kita ini tahu, kita sadar, kita ini melakukan ini untuk siapa sih? Untuk diri kita. Enggak, kita untuk beribadah tujuannya. Gitu. Jadi sudah bukan afirmasi lagi, afirmasi sudah terlampaui, kita melampaui dari afirmasi itu sendiri, karena kita sudah menjadi. Seperti itu ya, berarti ada tahapan-tahapan yang berbeda. Kalau misalnya di awal hanya bernafas, misalnya hanya kebutuhan gitu, tapi ternyata untuk di sini konteksnya bukan lagi kebutuhan yang mekanis, tapi ada hal lain, yaitu tujuan yang ingin dicapai itu. Oke. Iya. Oke Mbak. Iya. Aha. Jadi dari sini mungkin bisa berawal dari diri sendiri ya. Kalau ingin sehat, entah fisiknya, mentalnya, bisa dimulai dari bernafas, karena dari disadari tadi namanya simpatis dan juga parasimpatis, dua hal ini harus berjalan dengan balance dan dengan seimbang. Dan kalau misalnya saya baru beritahu ke orang yang bisa dibilang usianya lebih tua dari saya, apakah itu bisa dibilang terlambat ya Kak Vera? Enggak, tidak terlambat, hanya ya diingatkan kembali bahwa ketika ini sudah sepuh ya, orang yang sudah sepuh, kita cuma ingatkan kembali, sudah seusia sekian, apa sih yang dicari? Paling tidak kan kita tinggal melayani Tuhan saja kalau sudah sepuh seperti itu. Kita kembalikan ke tujuan beliau ini, kembalinya ke siapa. Jadi mulai menyadari bahwa Tuhan ini memberi nafas kita sampai saat ini, tujuannya apa, untuk apa, begitu. Bisa kok Mbak Smita. Dan mereka biasanya lebih legowo terhadap masalah yang dihadapi
sambil kita membantu mereka merekonstruksi cara berpikirnya, bahwa ketika ada masalah dengan anak-anak ya mereka pasti bisa kok menyelesaikannya sendiri, dan orang tua perlunya hanya fokus untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, seperti itu. Ada banyak sekali manfaat yang diambil dari bernafas. Jadi ini kalau dibilang bernafas aja nggak bisa gitu. Bernafas tidak hanya bernafas aja, tapi bernafas ini sesuatu yang nggak bisa lepas dari manusia dan harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Betul. Oke, iya. Ini untuk saya pribadi juga jadi sangat-sangat bermanfaat tahu gitu Kak Vera, bahwa nafas gak hanya sekedar memasukkan dan mengeluarkan udara saja yang isinya oksigen jadi karbon dioksida, tapi ternyata harus diolah gitu, butuh kesinambungan sinergi antara pikiran, terus tubuh juga harus ikut merasakan gitu, nggak hanya saluran pernapasannya aja nih gitu. Kalau dari Kak Vera sendiri sudah melakukan bernafas yang untuk relaksasi ini udah bertahun-tahun kah, atau bisa dibilang baru juga? Kalau untuk pernapasan ini saya biasanya seringnya tiap malam Mbak Smita, minimal 30 menit untuk pernapasan. Kalau bisa kuat biasanya sampai 1 jam. Tetapi sekarang saya tambah ini durasinya. Kalau siang selesai sholat zuhur, saya tambahkan untuk berlatih, untuk memberikan atensi pada nafas, memberikan atensi untuk pikiran ini supaya tidak kemana-mana, supaya reda. Yang banyak yang berbicara di sini, di pikiran sini banyak perbincangan, itu kita redakan dengan cara bernafas tadi. Kita mesti sediakan waktu. Gitu, Mbak. Oke deh Kak Vera. Jadi bukan berarti ketika kita sudah tahu nih bernafas untuk relaksasi, bukan berarti kita tidak pernah marah, bukan berarti tidak pernah nangis, bukan berarti tidak pernah emosi, Ya. tapi lebih bisa mengontrol itu gitu loh, kapan marahnya keluar, Ya. kapan sedihnya harus keluar, kapan senangnya keluar gitu. Jadi khawatirnya nanti ketika saya sudah bernafas kok saya masih marah-marah, oh mungkin ada tekniknya yang salah, oh mungkin fokusnya belum belum sempurna seperti itu. Oke. Iya, tetap kalau emosi kan ini juga anugerah. Kita harus mengakui, ya saya marah. Saya saat ini dalam kondisi marah. Tetapi ketika ada stimulus, tidak langsung kita respon kan? Kita munculkan kesadaran kita. Oke, saya marah. Kenapa saya marah? Untuk apa saya marah? Manfaatnya apa? Apakah dengan marah nanti masalah ini selesai? Kan begitu. Dibutuhkan kesadaran itu. Begitu, Mbak Smita. Ya kadang karena memang orang-orang yang emosi negatif ya Kak Vera, seperti emosi marah begitu kan, ketika kita memberitahu mental aja gitu sama orang-orang yang emosinya negatif ini pas lagi naik-naiknya gitu. Jadi mungkin butuh waktu, butuh proses juga untuk memberitahu yang tenang gitu, atur nafasnya dulu begitu. Jadi nggak apa-apa orang marah tuh, nggak apa-apa, karena Tuhan beri waktu ya untuk proses, untuk menikmati emosinya itu gitu, dan jangan malah dimarahin balik, wah nanti malah perang adanya. Perang, iya betul. Itu kan berarti responnya otomatis itu, fight dan flight, kan fight. Begitu respon langsung direspon marah juga, langsung serangannya, tidak selesai nanti. Kita sendiri juga ketika seperti itu asupan oksigen itu terhambat masuk. Oksigen yang masuk ke darah ini akan terhambat masuk ke otak, sehingga biasanya pusing di bagian belakang tengkuk kepala, ini pusing. Di sini pusing. Itu aliran oksigen di dalam darah yang mensuplai ke otak itu terhambat. Jadi kita pusing.
gitu. Ada ulasan ilmiahnya juga, jadi tidak serta-merta tiba-tiba orang pusing gara-gara harus minum obat. Mungkin ada yang salah dengan pola Oh, pikirnya nih, gitu. iya, betul. Jadi sekalipun weekend hari Sabtu, tapi ilmu yang saya dapat makin bertambah gitu. Setidaknya saya bisa lebih mencintai diri saya sendiri dan juga rasa syukur saya terhadap Tuhan gitu. Karena selama ini ada Iya. hal yang mungkin dilupakan gitu. Sekalipun nggak kelihatan, tapi saya sudah mengeluarkan karbon dioksida yang bermanfaat untuk tumbuhan begitu. Untuk Uh-huh. fotosintesisnya mungkin banyak orang yang tidak aware juga terhadap itu. Dan Kak Vera, tidak terasa ya kan dari tadi jam 10 lewat dan sekarang udah setengah Oh dua ya, belas. Dan rasanya untuk kita membicarakan tentang nafas sebagai media relaksasi untuk di 1 jam saja memang tidak cukup. Saya berharapnya nanti karakter bisa mempertemukan kita semuanya ya dengan teman-teman karakter secara offline, tidak online seperti ini. Jadi kita bisa mempraktekkannya secara langsung bareng-bareng bagaimana bernafas yang baik dan benar untuk relaksasi, untuk kefokusan tujuan kita masing-masing nanti. Ya, semoga akan ada waktu kita bertemu secara amin. langsung membahas hal-hal yang luar biasa untuk kita bagikan keluar biasa ini kepada orang lain juga gitu. Karena saya ingin semua orang tuh paham tentang kesehatan mental gitu. Kalau mentalnya udah sehat, nanti Iya, fisiknya insya Allah akan ikut sehat. Saya percaya itu. Nah yang terakhir nih Kak, sebelum betul. sebelum kami tutup ya, konklusi dan juga barangkali ada sebuah quote ya yang andalan banget nih dari Kak Vera gitu untuk dibagikan karakter. Silahkan. Ini juga copy paste ya, copy paste dari Pak Bagus Herwindro. Pernah juga menjadi narasumber di karakter ini bersama Mbak Smita. Ya jargonnya hanya satu. Sudah bernafas belum hari ini? Oke. Jangan lupa bernafas ya. Oh, Oke, deh, berarti untuk pesannya dari Kak Vera untuk membangun karakter sudah bernafas belum ya? Jangan lupa bernafas karena ternyata sekalipun pertanyaannya simpel ini efeknya memang benar-benar luar biasa. luar biasa. Iya, betul. Ada lagi yang ingin disampaikan teman-teman karakter? Iya, Oke deh, saya merasa sudah sangat Mbak Smita. sangat excited ya hari ini gitu. Ada secercah harapan gitu untuk menjalani kegiatan selanjutnya. Karena saya tidak akan pernah lupa untuk bernafas. Itu. Ya, Terima kasih sip. banyak Kak Vera atas sharing Ya, pagi hari ini tentang bernafas ya. Semoga teman-teman nanti mau berkunjung ke live Instagramnya karakter untuk melihat bagaimana caranya bernafas dengan air, whisky, dan juga kopi yang sudah di-sharingkan kamera tadi ya, karena akan kita simpan di DTV-nya karakter begitu. Dan sekali lagi terima kasih banyak Kak Vera dan juga teman-teman yang sudah bergabung ya. Kita akan bertemu di live Instagram selanjutnya di minggu depan begitu. Dan terima kami akhiri, kasih. sampai bertemu, kami tutup ya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, menikmati weekend ya bersama teman-teman keluarga orang tercinta terkasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.